Tiap hari dipukulin soalnya. Ditusuk pakai pisau gitu. Waktu aku ya sebenarnya aku tuh mengidolakan mamaku tuh. Tapi aku nggak boleh, hidup itu nggak boleh gagal. Kalau gagal kenapa? Tadi takut kalau gagal nanti dikejar debt collector, nggak bisa bayar tagihan, cemas income. Tak kejar balik. You watching Into the Light podcast. Hai semuanya, welcome back di Dio Into the Light. Dan hari ini kedatangan tamu spesial dari Surabaya. Wede Shirley, halo. Yes. Kemarin ngobrol ada banyak pertanyaan nih yang kayaknya seru-seru dari kemarin sih. Aku gak tahu kamu bakal tanyain lagi gak? Oke, so teman-teman mungkin brief sedikit. Shirley ini dulu udah pernah session dan juga ikut ke kelasku gitu ya. Dan I don't know, katanya sih hidupnya lumayan banyak berubah buat dari sisi happiness-nya. Cuman kalau buat yang lain nih ada challenge-challenge yang masih berlangsung yang pengen banget diselesaikan. Oke ya. Anyhow, kalau ditanya dulu gimana nih terkait dengan abis selesai dulu, kita kan ketemu udah beberapa kali, how's life? Ya jauh banget. Kalau dari orang-orang yang kenal aku sih ngomongnya, Sherry berubah ya, kayak lebih cantik ya, terus ini lebih nggak galak gitu. Dulu galak banget soalnya. Pada bilang gitu katanya. Galak, judes gitu ya. Iya, katanya judes banget dulu tuh. Oke. Jadi banyak yang takut rupanya sama aku ya. Oke, tapi berarti sekarang udah pada lumayan Sekarang gitu. itu kayak lihat aku kayak heran-heran gitu loh orang-orang. Selalu bilangnya berubah. Berubah apaan sih? Ya sekarang lebih sabar, banyak ketawa gitu. Dulu jarang ketawa, aku susah kayaknya dulu. Berarti secara karakteristik juga teman-teman sekeliling rasain semua ya berubahnya gitu ya. Iya, heeh. Oke, jadi banyak kan kadang-kadang yang nanyain kalau abis di session nanti permanen nggak gitu. Nah aku juga ngundang supaya kita bisa observasi gitu ya klien yang udah. Berarti ketemu kita dulu kapan ya pertama ya? 2021. 2020 atau 2021? Sesudah Abis COVID belum kan? Masih COVID. masih COVID. Iya, 2020-an lah ya, kira 2021. Berarti udah 3 tahun lebih. Jadi yang kita explore di sana memang improve. Loh kalau secara aku sendiri mah jauh coach. Kalau dulu kan sampai menurut aku sih mental breakdown ya. Jadi kayak tiap hari itu anxiety-nya parah mah dulu. Ya. Kayak apa ya? Sorry ya, coachnya nggak tahu yang kemarin ini Nggak pernah sessionin cerita. apa. Udah lupa session banyak banget. Dulu emang nggak cerita sih sama coach, cuman Oh gitu. nggak pernah cerita kalau tiap hari itu diem-diem pengen nangis. Lagi makan ya lo pengen nangis gitu kan, saking nahan kan. Orang rumah kan nanya ngapain gitu kan, nggak mau orang lain tahu lah. Jadi sering kalau tidur tiap hari itu nangis. Meditasi mau cari tenang nangis. Pokoknya nangis terus. Oke, berarti yang abis dari session sebelumnya nge-break yang itunya lumayan. Jadi udah nggak ada udah nggak galau-galau ada gitu itunya, nggak? udah nggak galau. Terus kalau di pertemuan ada yang cerita yang itu motivasi yang sedih-sedih, Iya. akunya kayak flat aja gitu, Oh coach. biasa aja, nggak Iya. ikut ke bawah nangis-nangis kayak hua-hua Enggak. gitu. Oke. Iya. Kadang emang kalau dulu aku juga gitu kebawa banget tuh ketika nonton gitu. Karena di dalam masih ada banyak problemnya gitu. Bener. Ketika diberesin memang jadi kayak dia nggak affecting kita lagi. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang mati rasa kayak robot gitu. Tapi kita bisa flowing di perasaan-perasaan yang berbeda yang bisa kita eksplorasi. Kayak senangnya, happy-nya. Itu lebih muncul. Betul. Karena kalau nggak dikit-dikit apa nangis. Nah jadi yang kalau sering nangis mungkin ada sesuatu di dalam dirimu ya. Oke, so thank you buat reviewnya nih ya. Jadi mungkin ada hal-hal lain juga affecting ke kerjaan atau apa segala macam. Aku nggak tahu deh dulu gimana, tapi kita udah lama nggak ketemu. Jadi mungkin ada yang mau diimprove lagi. Yes. Waktu dulu tuh kan memang gitu ya, coach. Tapi mungkin itu jadi fuelnya aku gitu. Jadi nggak nyaman terus menghindari pain lah. Menghindari pain. Oh oke. Menghindari pain itu jadi fuelnya aku kan. Nah terus kan dilepas-lepasin tuh coach. Oke, menghindari pain. Oke. Habis dilepas-lepasin terus aku happy kan. Setahun kemarin tuh pergi-pergi terus. Jadi sampai nggak kerja tuh. Ke sini, ke situ. Pokoknya keliling. Oke. Jadi pergi-pergi terus sampai gak kerja. Jadi kayak banyak kan malah jalan-jalan gitu. Iya, happy terus. Habisin duit. Astaga. Jadi problemnya sekarang gara-gara happy blue lu ngabisin duit terus. Iya, sampai akhirnya akhir tahun kan. Ya.
belum capai MOC kan, di asuransi kan ada MOC itu. Oke. Nah, jadi akhir tahun baru kerja November. Oh, dan selesai. Selesai sih. Yo, iya, biasa. Kalau orang hebat dia kerjanya mepet dia biar membuktikan. Gue 1 bulannya selesai loh. Target orang 1 tahun gitu ya. Gue bisa kerjain dalam 1 bulan gitu kan. Tapi stresnya minta ampun. Tapi kan selesai weh. Berarti gue hebat. Berarti yang kamu mau break terkait dengan ini biar supaya sehari-harinya nggak males-malesan gitu apa gimana? Iya dong Gus, maksudku kan kalau aku bisa break itu dalam 1 bulan kenapa nggak di Januari aja gitu ya? Iya, Kenapa di maksudnya Desember? tiap bulan diulang kan luar biasa kan nanti income-ku. Kenapa harus cuma di akhir tahun gitu? iya. Kalau tiap bulan itu omsetnya kayak gitu kan, wow. Iya. Kan Tapi aku nggak bisa ngegaransi emosi kamu tiap bulan nih ya. Aku cuma bisa bantu fasilitasin aja nih yang Ya, maksudnya itu- apa yang halangin kamu buat dorongannya tuh ya. Coach. Oke, berarti yang kamu cari adalah dorongannya ya. Dorongannya karena kok aku merasa itu waktu aku tanya, kalau dulu kan dari pain itu kayak langsung kerasa gitu loh, ada yang Ya, iya ya, aku ya. mau gitu. Nah ini nggak ada sorry. Gak apa-apa, semangat ya udah. Ini biasanya emang phase-nya kalau kamu udah releasing ada 1 pointers yang perlu kita perhatikan sebelum masuk ke stage of liberation. Itu ada critical pointnya itu ketika kita dramatic shifting tapi dia masuk ke stage of peace. Stage of peace itu di saat kita mencintai kedamaian karena selama ini hidup kita cukup sulit, banyak fightnya, berjuangnya. Jadi harus yang kalau anak-anak tuh sering bilang apa ya, kayak work life balance lah gitu kan. Kamu harus yang kayak self reward. Nah, itu kan paling banyak kan self reward lah, self reward udah kerja keras gitu kan. Nah, dulu aku juga gitu. Jadi ada momen yang kayak ketika aku create besar banget gitu buat aku jumlahnya gitu ya. Karena kan aku dulu ya anak kecil yang ya kerja setiap bulan gaji cuma 3 juta gitu. Begitu dapat angka yang gede banget waktu dulu, terus habis itu kayaknya udah nih. Terus tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tuh selama 3 bulan lebih, cuman tiap hari main game, bangun tidur gitu, main game kayak gitu doang. Karena menurut aku ya work hard play hard, bahkan work hard play harder gitu. Jadi kayak harus seimbang hidupnya. Nah justru ketika harus balance ini seringkali malah hold kita buat kita punya potensi itu bisa dimaksimalisasikan. Malah harusnya kalau lagi momentumnya kebangun bukan kita istirahat, ya kan, tapi justru malah kita gulung kan. Nah kalau di situ pas momentumnya kebangun, kayaknya gue udah kerja capek, gue layak untuk liburan. Tapi liburannya kebablasan kadang-kadang. Nah jadi itu yang mesti kita hati-hati pointersnya ketika masuk ke stage of peace tadi, Ji. Ya jadi stage of peace itu di indikatornya adalah kalau masuk inertia pattern adalah karena di masa lalu kita mungkin berat ngerjain segala sesuatunya, sehingga kalau kita capai sekarang tuh kayaknya gue layak untuk mereward diri gue. Dan kalau gue harus ke depannya ngulang lagi capek yang kemarin, itu Nggak akan mau. sangat melelahkan. Ya. Jadi akhirnya kita kayak ngehold gitu, kayak nunda. Ini case-nya mirip kayak kalau nonton di videonya Ci Email kemarin. Nah itu mirip banget. Jadi kasusnya masuk ke stage of peace. Jadi gue pengen kedamaian nih, karena gue tahu kemarin hidup gue udah sakit, banyak pertarungan, banyak perjuangan. Jadi gue nggak mau kayak gitu lagi. Oh, Dan gitu. ya, dan gue seneng nih kalau ini udahlah nggak penting yang lain, yang penting bahagia. Weh. Ya kalau ngapain sih cari dunia, misalnya kayak gitu ya. Jadi yang penting bahagia. Nah semakin kamu banyak belajar, banyak ikut training segala macam, apalagi training-training yang utamain kayak kegembiraan, kebahagiaan, ease, nyaman gitu ya, happy gitu. Akhirnya justru itu jadi value yang sangat tinggi. Kalau kamu value tinggi di happiness misalkan, akhirnya ketemu-ketemu yang kayak hardworking atau segala macam itu kamu jadi malah nge-hold back gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang gue pengennya yang ease aja deh dapetinnya gitu. Tenang aja nanti bakalan dateng gitu. Terus kita jadi masuk mode tunggu misalnya. Jadi nggak datang-datang, nungguin loh kok kapan ya kayak gitu. Nah, nggak tahu apa yang kamu rasain. Ya rasanya kayak maunya itu langsung action, tapi ketika aku mau action tuh kayak auto belok gitu Coach. The end of the day kok aku nggak ngapa-ngapain ya, tapi udah habis gitu loh. Jadi kayak kayaknya aku perlu ini nih, ini belum ini, misalnya butuh digital marketing gitu misalnya. Iya. Ini kayaknya masih kurang nih, aku mesti belajar lagi ini. Jadi nggak selesai nggak action gitu. Jadi ikut training terus. Enggak, ya baca bukunya lah apalah gitu. Justru yang Kayak- penting memperkaya diri terus ya. Ya misalnya kan memang hal baru, misalnya aku mau bikin funnel gitu ya. Itu kayak merasa
nggak pede gitu ya, kayaknya masih perlu gitu loh, takut salah kali ya. Iya. Oh, dia lebih pintar dari coachnya, bagus. Tugasnya kayak lebih mudah. Oke. Berarti yang kamu rasain apa? Takut salah? Iya, jadi harus bagus, harus perfect. Kok harus perfect ya munculnya? Ya, harus perfect. Emang kalau diajak ngobrol gini muncul semua nanti. Terus apa lagi? Harus bagus, harus perfect, takut salah. Harus works. Harus works. Iya, kerja itu harus ada hasilnya. Harus ada hasil. Terus apa lagi? Ya pokoknya nggak boleh jelek lah. Kalau emang hasilnya jelek, nggak works. Kadang kalau lihat hasil rekamanku sendiri jelek, pingin aku ulang gitu. Padahal kalau dilihat orang lain, udah bagus, udah nggak ada yang salah. Oke, kalau emang nggak perfect kenapa? Malu sih kok gitu sih. Gitu. Malu yang dominan. Apa yang malu memang? Kalau misalkan emang nggak bagus. Kok yang muncul disgusting sih? Merasa jijik. Oke. Kenapa? Ya tampil jelek itu. Disgust. Iya. Kenapa? Yang inget itu waktu jadi soloist singer di gereja. Jadi soloist itu kan nyanyinya pas perjamuan kudus itu coach. Jadi pressure-nya itu tinggi. Udah gitu salah lagi. Kan aku nyanyi tunggal soloist. Salah lagi. Salah. Ada pendetanya lagi. Malunya minta ampun. Oke. Satu gereja liatin lah. Oke. Sejak dari itu tuh kayak tambah nggak bisa nyanyi, sampai sempet minta berhenti aja. Aku break aja dulu deh. Keluar dari gereja gak? Aku belajar dulu aja, nggak mau jadi soloist. Aku bilang gitu. Oke. Malu. Oke, kapan kamu malu? Yang pop up kok malah waktu SD itu ya nggak disukai temen-temen itu ya. Oke. Waktu aku ikut main kan dulu raja-rajaan, aku ikut main nggak boleh gitu. Jadi kelas tuh ada 2 A dan B. Kelas A ini nggak mau sama aku semua, dan waktu itu aku nggak tahu kenapa. Oke. Yang mau main cuma 1 orang di kelas A, terus aku diajak main sama yang kelas B karena sepupuku ada yang di kelas B kan. Oke. Dan ketika kamu ingat itu apa yang kamu rasain? Sedih banget ya. Sedih. Terus Kayak- ada lagi? Aku salah apa ya? Tapi waktu itu tidak mampu berpikir salahku apa. Oke. Berarti sedih, selain sedih ada apa lagi? Sedih nggak punya temen, kayak merasa ada yang salah sama aku Oke. karena nggak diterima. Sip. Dan kalau ditanya nggak diterima, ada gak pengalaman lain kamu nggak diterima? Nggak diterima sama mama. Tiap hari dibukulin soalnya. Oh. Ditusuk pakai pisau gitu. Waktu aku buka tutup makanan kan jatuh. Nah itu dia marah terus ditusuk gitu tanganku. Waktu itu kaget terus heran. Ini maksudnya sama anaknya sendiri masa gitu aja ditusuk pakai pisau gitu ya? Aku sampai nggak bisa percaya gitu loh waktu itu ya. Itu pas kamu masih kecil? Mm-mm. Nggak berdarah dong? Nggak. Iya, cuman mama kamu iseng gitu aja. Gini aja Iya. gitu. Terus tapi kan kaget ya, shock. Iya, anak kecil kaget. Kayak kok tega ya gitu. Terus tiap hari tuh kalau dibukulin tuh dimasukin gudang. Dikunci berjam-jam gak dibukain, aku teriak-teriak, pukul-pukul pintunya, tendang-tendang. Oke. Aku tantrum pokoknya I see. di Waduh. gudang. Tapi sekarang sama mama baik? Mama udah gak ada sih. Oh, mama nggak ada. Oke. So, ini possibility salah satu core traumanya kamu yang bikin kamu jadi kayak gini. Jadi ini yang perlu kita rilis ya. Oke. Nah, kalau kamu ingat lagi sekarang apa yang kamu rasain? Waktu coach tanya tentang rasa apa tuh semuanya itu nggak ada di sini. Emang gitu. Kalau nggak ada di perasaan tapi di pikiran. Itu yang muncul malu apa itu semua di sini. Di sininya tuh nggak ada. Emang gitu. Oke. Biasanya ini ditemukan sama orang-orang yang kayak konsil itu spiritually, misalkan kayak sering meditasi, itu kadang bisa bikin detachment. Jadi keputus antara perasaan sama emosi. Jadi kan gini, ada pikiran, ada perasaan, ada emosi. Nah, emosi ini yang nembak ke perasaan kita. Jadi misalnya emosi itu kayak penyebab. Nah, jadi kalau misalkan orang merasa sedih, penyebabnya apa? Misalnya mamaku jahat, jadi aku merasakan sedih. Jadi pas lagi tubuhnya reaktif langsung berasa sedih. Tubuhnya ikutan sedih, langsung mau nangis, langsung apa. Nah, jadi kayak ada jembatan antara
pikiran, perasaan, sama emosi. Nah, ketika emosinya nyangkut, tapi di sini terjadi detachment, ini langsung ke bypass, pindahnya ke sini. Oh. Jadi ketika kamu sebenarnya emosinya ada, tapi karena kamu dibikin numb, mati rasa, jadi perasaannya ini nggak berasa. Nah, seringkali kalau meditasi, nggak semua ya nih, balik lagi, nggak semua yang meditasi itu akan masuk ke putus atau detachment, terputusnya antara perasaan dan emosinya dia. Tapi banyak yang kayak gitu karena mungkin belajar sendiri, nggak di-guide dengan baik misalkan. Jadi bukannya releasing dari emosinya, beban emosinya masih ada di dalam, residunya masih kencang. Jadi kalau diceritain, dia akan pakai logiknya semua, dia bisa ceritain dan seberapa hidup gua tuh bermasalah banget. Tapi perasaannya nggak bermain. Dia kayak mati rasa, putus jalur antara emosinya dengan perasaannya, sehingga langsung emosinya nyambung ke pikiran sadarnya yang kedistorsi. Karena dia kayak konsil, jadi ketutup. Nah ini mesti di break. Dia biasa satu session sendiri sih kalau mau break supaya bisa benar-benar flowing ngerasain lagi. Tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang yang penting kamu bisa ngecek di situ dan dia masih ada distorsinya, berarti aku akan anggap itu masih ada. Jadi aku akan coba tanya lagi, break lagi di situ. So kalau yang kamu pikirin, apalagi masih ketika kamu ngerasain itu, apalagi yang masih muncul? Malunya udah nggak ada sih, lagi nyari-nyari. Lagi nyari. Ya atau memang udah hilang, bisa juga emang karena udah tadi kita rilis dia hilang ke break, udah nggak muncul lagi. Iya, waktu aku ingat-ingat udah nggak ada. Ini sekarang udah nggak ada nih. Kalau kamu ingat lagi kamu Yang diperlakukan. malu bekas ini ya. Ya udah nggak ada di situ. Ada yang Nyangkut kerasa. iya kerasa berat gitu. Berarti masih perasaannya masih lumayan. Bagus lah. Karena kalau nggak gue pusing nanti sepanjang ke depannya. Rasanya tuh berat. Terus waktu coach lepasin tadi ada kayak perasaan Berat. luka yang ditiup gitu loh. Kayak yang ditiup. Berarti itu bagus atau jelek? Jadi nggak yang sedihnya jelas gitu loh, nggak jelas gitu sedihnya. oke. Jadi kayak berasa kayak luka yang kena tiup gitu loh. Yes, apa yang masih berat? Luka apa yang masih ditiup? Yang tadi, yang waktu dilepas. Nah, waktu coach yang ngomong nggak care tadi, ya itu baru sedihnya Oke. kerasa. Oh, berarti kamu masih cukup baik dalam merasakan. Jadi aman ya. Jadi mama kamu nggak care, terus kenapa? Apa yang kamu rasain? Sekarang kalau kamu ingat, Nggak care. dia sering pukulin kamu, kunci kamu di gudang, bahkan dia lupa. Ada sedikit berat gitu. Apa yang masih dirasain beratnya? Ini konsisten ya ngomongnya berat. Apa sih yang Berarti bisa- benar. Jadi Aku masih nggak ada berat. paham. Nggak apa-apa. Ini filosofer karakteristiknya. Yes, dalam bahasa kerennya filosofer, aslinya lemot. Gitu. Ya pengennya ya punya mama yang care gitu ya. Mungkin kalau care aku lebih Ya, nggak itu harus banyak healing gitu. itu hopes and dreams-nya kan gitu ya. Jadi nggak usah banyak healing ya. Oke. Tapi kan kamu nggak dapet orang tua yang kayak gitu. Terus apa yang kamu rasain? Sedih, ini nangis, tumben. Nangis tapi ketawa. Oke, sedih. Terus apa lagi? Apa yang bikin sedih? Ya sebenarnya aku tuh mengidolakan mamaku tuh. Waktu masih kecil tuh aku inget gambarannya mama itu yang terbaik buat aku. Padahal cuman gambar ikan aja. Tapi aku nggak boleh hapus Nggak boleh karena suka banget. Jangan dihapus ya gitu. Karena aku suka banget sama gambarannya mama gitu. Karena gambar kan ikannya. mengidolakan mama banget kan. Oke. Kamu idolakan mama karena? Waktu itu apa ya? Waktu kecil ya. Gak apa-apa, banyak nangisnya. Penonton kan suka ya. Kenapa ya, Bang? Pinter macem-macem gitu ya. Jadi buat aku kan nggak bisa kayak dia gitu loh. Jadi kayak mengidolakan gitu. Terus cantik. So ketika kita fancy sama seseorang gitu ya, ketika mereka melakukan yang sebaliknya, itu yang bikin kita jadi ke image-nya tuh rusak. Dan kamu kan kayak ngefancy banget, dia seneng mama itu baik, bagus, mengidolakan kan sebenarnya. Nah ketika mengidolakan tapi ya kamu ngecewain dia, kamu akan sangat-sangat
apa ya, kayak ya terluka di situ. Nah ini mesti kita rilis juga. Coba dicek lagi ketika kamu ingat lagi apa yang kamu rasain. Udah nggak kerasa apa-apa sih ini. Oke. Berarti tadi kan kamu ngeidolain mama kamu nih. Mm-mm. Ya kan, tadi pas cerita gambar ikan terbaik terus langsung nangis. Kalau sekarang kamu ingat lagi apa yang kamu rasain? Bukan aku tadi yang nangis, Coach. Oh gitu. Tadi tukeran orang dulu ya. Ada jinnya, Jini. Pemeran pengganti. Peran pengganti ya. Oke. Wow, actingnya bagus sih tadi. Nah terus kita coba telusurin lagi ke atas. Lama-lama pikiranku kosong nih. Kosongin. Oke. Sedih, kayak berat, nggak ada mama yang care. Kayak nggak penting gitu, Coach. Udah nggak ada yang penting lagi yang di situ. Oke ya, berarti Nggak nih ada. aku tandain lagi, udah selesai. Sorry. Oke, aku naik lagi ke atas lagi. Terus ditusuk pakai pisau. Kaget dan heran, kok tega ada mama seperti itu. Apa yang kamu rasain? Kosong. Kosong juga, oke. Terus kalau kamu ingat lagi, kelas main raja-rajaan, main di kelas A, B, apa yang kamu rasain sekarang? Nggak ada sih. Nggak ada Mereka beban. iri aja sama aku. Aku famous. Aku famous. Parah nih orang. Kayak abis dari sini rata kanan nih pindah deh. Pulang jadi NPD lagi, waduh kacau diciptain masalah baru. Oke, ya. Jadi ketika kamu beresin dari core-nya, yang structure kamu tuh pilarnya ikutan runtuh semua. Makanya DOA itu very sharp, dia nemukan apa sih core emotion yang menciptakan ini semua. Nah, jadi framework ini adalah untuk nyariin semua titik-titiknya. Ketika dia beres di situ, kamu lihat naik ke atas pada beres kan. Ditanya lagi, yang tadi gue penting di situ kok tiba-tiba jadi kayak ya udah dibahas juga, nggak bikin gue bermasalah lagi, tubuh gue udah nggak bereaksi. Kayak baca tulisan aja. Nanti sisanya tinggal ketika dijalanin gimana. Karena balik lagi kan semuanya ini kan masih apa ya, begitu udah nyampe titik liberation, kamu masih ada, mesti dites lagi, kamu masih di stage of peace atau kamu udah pindah benar-benar ke liberation nih. Jadi kayak ketika udah dibebasin di sini, udah ke permanen belum? Kalau kamu udah berubah kayak ngerjain apa-apa udah enak. Nah jadi itu yang masih perlu kita observe lagi nanti. Ya, tadi malu banget, merasa bodoh, takut merasa diri nggak mampu memenuhi standar, pengen hilang dari bumi. Ini pas lagi nyanyi ya. Solois. Ya solois yang sumbang. Lupa lagunya, liriknya lagi. Oh 2 kali loh aku. Yang satunya lupa. Yang satunya salah sumbang itu. Sumbang ya. Oke. So ketika kamu ingat lagi apa yang kamu rasain di situ? Masih ada tersisa apa? Nggak ada sih. Aman? Udah bisa nyanyi lagi? Udah boleh pelayanan? Kalau kedepannya sumbang lagi gimana? Nggak apa-apa. Bener-bener gak apa-apa gak? Iya nggak ada rasanya sih. Oke, kamu ingat lagi, ceritain dong lagi nyanyi gimana? Jadi off key atau apa? Itu sebenarnya gara-garanya pertama itu gara-gara lupa. Hah? Terus ditegur. Nah sejak itu anxiety kan. Jadi sering sumbang. Ya pertama kali aku nyanyi dipuji-puji pertama kali. Tapi setelah salah itu ke belakang tuh salah mulu gara-gara itu tadi ditegur kan. Itu sampai psikosomatis loh aku, Coach. Oh, waktu itu? Iya. Sakit semua badannya itu. Iya. Udah masuk ke situ. Karena tabungannya banyak. Jadi kalau orang tuh biasa gitu, kalau apalagi kalau kita dari dulu kan kita nggak punya satu sistem buat ngebuang beban dari dalam tubuh kita, sehingga selalu kita bawa kan. Sampai ada sistem DOA baru ada nih satu teknik yang benar-benar konsisten bisa buang. Kamu bicara semua sistem psikologi, nggak ada yang secara konsisten bisa buang. Bisa kebuang nggak bisa kalau hoki. Ya kan, kalau kamu bawa ke sini, oh hoki kelepas gitu. Oh bawa ke sini, hoki kelepas gitu. Tapi by hoki semua, nggak ada yang kayak konsistensi. Nah DOA ini salah satu yang mencoba menciptakan sebuah konsistensi dalam hal seperti ini. Makanya kayak ya dramatic shifting terbanyak aku rasa ya, aku belum pernah lihat sih yang bisa bikin kayak DOA bikin.
framework yang sama. Ya semenjak ada ini baru bisa konsisten tuh. Oh si ini shifting, si ini shifting. Makin lama makin terukur. Sehingga akhirnya udah punya satu sistem yang bagaimana kita ngebuang. Nah akhirnya kita bisa kosongin nih. Kalau dulu kita kan nggak punya cara buangnya, sehingga itu yang jadi tabungan. Kita cuma bisa move on. Ketika move on, energinya dia idle. Jadi kayak nasi, jadi nasi doang, belum jadi nasi goreng. Telur doang, ya kan, sayur doang. Gue bisa hidup kok nggak ada masalah, ya kan, sampai tiba-tiba kejadian satu, bem masuk semua, jadi nasi gorengnya. Nah udah, habis itu gue anxiety, gue nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah karena ya bomnya masuk jadi satu sekaligus, kayak gitu. Ini untuk tahap ke liberationnya mesti dites gitu ya Coach? Mesti dicek nanti. Kalau sekarang kan ngomongnya, oh ya udah baik-baik aja, aku udah happy gitu ya, aku bisa jalani semua. Gimana kalau dia pede gitu, tapi besok tidur siang lagi ya, gue juga nggak tahu gitu kan. Karena yang bisa, balik lagi, yang bisa difasilitasin adalah di saat session apa yang kamu lagi rasain sekarang real time. Tapi nanti kalau misalkan masih active case ongoing, kita harus observasi lagi kan. Yang abis pulang dari sini, kamu ngadepin kehidupan kamu seperti apa? Apakah kamu memang udah flowing aja santai, masuk flow state-nya kamu? Ya udah kerjain aja. Ketika kamu udah nggak peduli, gue nggak takut lagi merasa nggak berdaya, mau nggak takut lagi buat kalau gue gagal, udah hajar aja, pokoknya gue lakukan aja yang terbaik. Kamu nggak nunggu-nunggu dan nggak harus belajar segala sesuatunya karena dulu selalu dibantuin, kamu nunggu ada yang bantuin kamu misalnya, dan bantuan nggak pernah datang. Ya kalau misalkan kamu udah nggak peduli sama soal bantuan, biasa aja, ya kamu bisa mulai lakukan. Oke ya, so tadi malu, berat, nggak mau kalah, harus works, nggak ada hasil, sia-sia, merasa nggak pede, tadi takut salah, harus bagus, harus perfect. Kalau sekarang apa yang kamu rasain? Ya nggak harus, just do it. Oke, kamu ingat belum capek emosi kemarin nih di akhir tahun, mepet-mepet. Ketika kamu ingat lagi, apa yang kamu rasain? Gak ada ya. Oke, berarti ini all clear di sini. Aku buka case baru sedikit. Ketika kamu ingat, kapan momen kamu susah jalanin bisnis ini? Ini waktu pop up, kok tambah belajar tambah gak action. Itu kayak nyari jawabannya terus gitu loh Coach. Ini nggak bisa diem ini. Oke. Jawabannya simple sih. Kalau misalnya kamu cuma nyari jawaban, kenapa tambah belajar tambah nggak action? Sederhananya kan karena makin kamu tahu, makin kamu takut salah. Karena kamu tahu semua poin salahnya makin banyak. Kamu tahu satu lubang di sini, terus kamu nggak tahu ketika kamu mapping semua lubangnya di semua sisi, akhirnya kamu jadi takut. Ini kalau gue jalan semua kanan kiri lubang semua. Akhirnya gue nggak jalan, ya kan? Tapi kalau kamu nggak takut jatuh, kamu santai aja. Jadi pertanyaan aku sekarang adalah, kamu kalau misalkan jalanin, apa yang kamu takutin? Ngulang lagi dari awal, ngebangun dari awal itu berat. Kerja keras gitu, dari pagi. Oke. Terus nabrak zona nyaman, ngulang apa ya? Oke. Kan gak enak ya. Disuruh ngulang tuh malas banget ya. Ngulang itu malas. Apa yang paling malas dari ngulang? Kok ngulang lagi gitu? Kayak gak ada progres ya kok ngulang lagi. Ya, kalau nggak ada progres kenapa? Rasa ya nggak berharga berarti kan. Nggak berharga. Rasanya nggak berharga. Ya kok nggak bisa kayak orang lain gitu. Nggak bisa kayak orang lain. Yang di perusahaan sama, yang dijual sama, tapi dia bisa naik terus. Bukan nggak berharga berarti ya. Lebih karena nggak, bukan yang sia-sia, tapi lebih nggak berharganya yang nyangkut. Kayak pikirannya tuh gitu Coach. Oke. Itu yang lain tuh bisa naik terus, kenapa aku harus ngulang lagi ya? Kalau emang kamu nggak kayak orang lain dan harus ngulang, kenapa? Cemas. Cemas. Apa yang kamu cemaskan? Tepatnya. Income. Kalau income babak belur, kenapa? Misalnya Gak bisa kamu bayar tagihan. kalau nggak bisa bayar tagihan, kenapa? Dikejar debt collector. Kalau dikejar debt collector, kenapa? Malu. Takut. Gagal. Oke, dan kalau kamu gagal? Hidup itu nggak boleh gagal. Kalau gagal, kenapa? Nggak berdaya. Nggak berdaya. Kalau Gak punya power. Usia nambah terus. Kalau nggak cepet sukses tuh gak keburu ntar. Ya, bebannya orang yang kebanyakan motivasi. Usia nambah terus. Kalau nggak apa tadi? Kalau nggak cepet sukses, Cepat nggak keburu ntar. sukses, nggak keburu. Kalau nggak keburu, kenapa?
nggak bisa kasih ke anak. Kalau nggak bisa kasih ke anak kenapa? Iya, lebih mikir anaknya kan kan ke depan tambah susah ya hidupnya ya. Kedepannya tambah susah. Iya. Kenapa kamu yakinnya tambah susah? Emang kalau dia Kebanyakan nonton berita. ya udah anggap bener deh hidupnya tambah susah terus kenapa? Ya pengen bantuin sebagai mama. Kalau nggak bisa bantuin kenapa? Mestinya ya sedih kecewa, tapi aku kayak deny, nggak mau ngerasain itu gitu. Ini lumayan kenceng semua. Intens semua, oke. So aku rilis di situ ya. Cek lagi apa yang dirasain. Netral. Aman? Kalau kamu harus melakukan segala sesuatunya, kerjain lagi, activity lagi, apa yang kamu rasain? Ini kosong sih, activity Ya, kosong. kalau tadi kan kamu takut nih berat nanti kalau kalau nggak ada progres gimana apa segala macam, apa yang kamu rasain? Ya lakuin aja, apa tuh, bangun habit, kebanyakan baca buku. Kalau kamu nggak bisa kayak orang lain, Gak apa-apa, kayak aku aja. kalau kamu harus ngulang lagi, Gak apa-apa, diulang. nggak ada beban, aman? Aman sih. Oke, tadi merasa nggak berharga, nggak kayak orang lain, kamu merasa kurang pinter, jengkel, marah, cemas, Kosong. udah kosong. Mm-mm. Oke, tadi takut kalau gagal nanti dikejar debt collector, nggak bisa bayar tagihan, cemas income. Tak kejar balik. Oke, terus tadi kayak usia nambah terus, nggak cepat sukses, nanti pusing, nggak keburu, nggak bisa kasih anak yang terbaik, kedepannya tambah susah. Kosong. Aman? Mm-mm. Oke. Netral gitu, enteng. Hmm. Enteng. Pikiranku nggak rame guys. Dulu tuh rame banget. Oke, lampu boleh nyala nih kayaknya. Sekarang lebih mikirnya tuh ke depan mau apa, ini itu gitu sih. Kayak kemarin tuh kalau mikir ke depan langsung nggak enak di sini, langsung berhenti. Yeah. Terus ke samping-samping gitu nggak maju-maju. Ya kabur. Nah, sekarang kamu bisa rasain beda. Iya, nggak ada yang bikin berhenti tadi. Kayak nggak sabar pengen ngelakuin ini itu gitu. Ya, jadi emang kayak gitu, pencabangannya banyak. Drew cek tadi ada berapa, kamu kirimin ke aku ya. 26. 13 skor. Jadi banyak banget. Ada Gila. 2. Sekarang bisa banyak gini ya coach ya? Ya. Dulu kan enggak ya? Ya, sekarang formatnya kan udah beda structure ya. Jadi tadi ada 13 skor yang utamanya, terus yang ikut rilis ada 13 juga, total ada 26. Nah ini titiknya nanti aku bisa kasih semua ke kamu, jadi bisa lihat. Ini kayak 13 sesi Oh my kalau ketemu di tempat lain. Terus jadi orang tua tuh gimana tuh anaknya supaya nggak gitu tuh? Maksudnya gimana tuh? Oh, nggak apa-apa. Biarkan anakmu trauma banyak. Ntar tinggal dirilis dia pas udah gede. Kalau mau sembuh ya. Pertanyaannya gini, banyak orang yang bilang, ngapain sih ikut-ikut beginian, rilis nggak usah. Kita juga bisa kok tetap sukses. Banyak manusia yang sukses kan nggak pakai begitu-begitu. Iya, kalau memang kehidupannya beda structure. Karena kan setiap manusia punya jalan kehidupan yang berbeda. Kalau structure kita memang parah banget dan lu nggak mau beresin, lu mau pakai caranya dia. Kalau dia hidupnya nggak sebanyak kita problemnya, mungkin baik-baik aja. Tapi kalau kita problemnya terlalu banyak yang kita udah nggak bisa handle, nggak ada yang salah buat kita beresin semuanya. Case by case berarti Iya, kan? dan kalaupun kamu beresin, kamu bisa punya potensi, kamu ke-unleash semua. Karena ibaratnya kalau dulu kamu punya 100%, 70%-nya tuh habis buat berantem sama yang 13 trauma kamu tadi yang kamu bawa di dalam sistem kamu. Kamu cuma punya 30% potensi kamu. Itu yang bikin muter itu. Dan dengan 30% potensi kamu, misalnya kamu bisa mencapai MOC di akhir tahun. Misalnya, ya kan. Nah, tapi begitu kamu misalkan lepasin ini semua, mungkin ya kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Aku juga nggak tahu gitu.
nanti waktu yang akan membuktikan apakah memang kamu jadi perform kah atau enggak gitu. Atau ya nggak apa-apa kalau misalkan belum perform juga, toh dari kemarin juga nggak perform. Jadi no hard feeling, santai aja ya. Tapi kalau misalkan emang udah lebih santai, lebih ease, mungkin kamu akan lebih gampang buat ngapa-ngapain, activity-nya jadi lebih enak, lebih santai gitu kan. Kamu nggak harus terpaku dengan semua beban-beban kamu yang kemarin ini kamu bawa semua. Jadi kayak nggak dikeroyokin lagi. Jadi potensi kamu bisa lebih ke unleash. Bayangin aja kamu bisa mencapai itu semua dengan 13 core trauma yang kekepin kamu selama ini, yang diamplify dengan 13 lainnya, 26 titik. Ya kamu bisa jalanin dengan lebih santai pasti. Gitu. Coach sudah lepasin aku waktu itu, aku kan ketakutan tuh MDRT terus nggak MDRT lagi gimana itu kan. Iya. Udah lepas dah sekarang, mau MDRT mau enggak bodo Udah amat. pusing. Iya. Ya, tapi kalau bisa MDRT ya syukur gitu kan. Iya, Blessings. jadi kayak lebih milih memang aku enggak lah gitu MDRT, enggak ngejar memang. Oh, yang kemarin ini nggak ngejar. Yang ini memang enggak, Oh, iya, ngejarnya memang ke MDI. Bukan ngejar karena MDIT-nya. nggak ngejar gara-gara menghibur diri kan. Ya udah deh aku nggak ngejar deh gitu. Beneran enggak ngejar. Jadi akhir tahun kemarin tuh cuman kurang 100 juta ALP, 99. Waduh tuh rata kiri pindah rata kanan tuh. Jadi santai gitu. Kurang dikit santai. Waduh. Ya semoga adjusting yang ini bantu kamu lebih loncat lagi. Iya, Kayak gitu. Jadi jangan sampai gara-gara balas dendam. Udahlah gue lagi gak ngejar MDRT. Padahal cuma sisa dikit. Kurang dikit. Ya kan? Itu kan sayang juga. Kayak gitu. Nah makanya selalu kalau datang coaching itu prinsipnya jangan isi bensin kalau udah habis. Banyak orang yang datang kalau udah bermasalah. Jadi naik mobil isi bensin pas bensinnya udah nol. Jangan, jadi kalau sebelum nol ya kalau bisa diisi dulu. Sama kayak kalau baterai handphone lah, jangan sampai habis. Gitu. Jadi dari setiap yang kita dapetin ya sisihin lah buat diri kita sendiri improve gitu. Kan itu nggak kelihatan tuh coach. Jadi kita kelihatannya kan nggak kelihatan sih berpola soalnya. So teman-teman kita bisa lihat dari case-nya Shirley ya, kalau nggak semudah itu kita ngelihat bahwa oh gue procrastinate nih, menunda segala sesuatu. Tapi dari sebuah penundaan bisa ada 26 titik yang saling mengikat, yang kunci gitu loh. Nah dengan kita telusurin semua satu persatu, akhirnya kita jadi tahu oh masalah sesungguhnya tuh di sini. Nah mungkin nggak semua 26 yang kita bahas di sini karena pasti akan dipotong banget. Editor akan lebih pusing lagi ya karena raja terakhir ternyata masih ada yang lebih parah lagi ya. Hopefully ini lebih ringan buat diedit juga editorku. Anyhow ya kita bisa belajar sesuatu bahwa banyak banget dari masalah-masalah di masa lalu yang mempengaruhi kita di masa sekarang, dan itu mempengaruhi ke semua structure kita di hari ini. Jadi apa yang kita lihat di permukaan adalah problem dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ini banyak banget dibahas teori psikodinamika. Tapi prakteknya paling simpel adalah dengan cara seperti ini. Karena kita bisa langsung menelusuri bahkan ke tadi 13 titik core trauma utama yang menyebabkan semua hal ini gitu. Dalam satu kali ketemuan doang, ya which is tadi kita berarti 2,5 jam lah ya. Dan kita mulainya tadi agak terlambat setengah jam. Jadi berarti berapa total 2 jam? Nggak tahu, lebih 2,5 jam ya. Ya kurang lebih segitulah. Jadi kita bisa explore banyak. Nah jadi dalam satu session bisa gak bantu? Bisa banget gitu. Bantu lebih meringankan dan bantu kita jadi lebih happy. So semoga dari case ini kamu bisa belajar dan ya lebih happy lagi. Thank you Shirley, jauh-jauh datang dari Surabaya. Hopefully makin bahagia lagi. Ada pesan gak buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu atau semacamnya kayak gitu? Kalau ragu itu nggak bisa diyakin-yakinin sih kalau nggak ngalamin langsung ya, pengalaman aku ya, karena yang dialamin tuh kayak nggak pernah terpikirkan gitu loh, bisa ngalamin kayak gini, bisa ditelusurin sampai kayak gitu. Aku sendiri juga heran ya, mikirnya keras tadi men. Sampai lapar ini mikir, karena nggak nyangka gitu loh coach, kok bisa ya sampai ke situ ya. Oke. Salut sih. Thank you. Makan apa kok pinter coach? Sampahnya banyak banget ya. Aku kira aku baik-baik saja. Beda banget sih, ini cepet banget. Terus kayak banyak yang diberesin. Bedanya jauh banget.